Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatul Nikmah, pendamping sosial Kecamatan Gampeng-Rejo, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan penugasan akhir kali ini, saya akan membawakan modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Sesi 11 yaitu mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Seperti apa video selengkapnya? Mari kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Terima kasih nggih atas kehadirannya untuk pagi ini. Ibu-ibu bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan kelompok bulan ini. Nah, sebelum pertemuan kelompok ini kita mulai, monggo kita sareng-sareng berdoa nggih. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Ibu-ibu masih ingat pelajaran yang kita pelajari nih bulan kemarin waktu pertemuan kelompok Bu? Masih. Mau apa Bu materinya Bu? Pemanfaatan bantuan sosial keluarga. Iya. Memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan keluarga. Apa Bu yang sudah dilakukan di rumah? Masak makanan segar. Masak apa Bu? Sayur. Ayo, terus apa lagi? Lauk. Lauknya dari mana Bu? Dari BPNT. Oh dari BPNT, nggih. Jadi mencoba memasak makanan dari bantuan sosial menjadi makanan yang bergizi nggih, bergizi seimbang nggih. Ada beras, ada sayur, ada lauk, ada buahnya. Sudah dilakukan di rumah nggih Bu? Kendalanya apa Bu? Uangnya Nggih, kendalanya kadang ya Bu, kadang kita tidak bisa memasak semua makanan yang seimbang karena terbentur dengan biaya nggih. Nah, maka kita harus bersama-sama belajar untuk mengatur bagaimana bisa masak dengan gizi seimbang dengan uang yang seadanya. Misalkan sayuran kita bisa nanam sendiri, misalkan buah yang penting ada buahnya, bisa buah pepaya, buah pisang yang mungkin tumbuh di sekitar rumah, ataupun mungkin buah itu yang punya jeruk seperti itu. Ngoten nggih Bu nggih? Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara mencuci tangan pakai sabun. Nggih? Pada kegiatan ini kita akan mempelajari tentang 3 hal Bu. Yang pertama adalah pentingnya cuci tangan pakai sabun, yang kedua adalah cara cuci tangan pakai sabun, yang ketiga adalah cara cuci tangan pakai sabun yang benar atau praktek cuci tangan pakai sabun yang benar. Cuci tangan pakai sabun merupakan hal yang penting. Karena apa Bu? Karena bila kita bersih, kemudian lingkungan kita bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit virus atau bakteri yang bisa menyebabkan sakit. Kalau kita atau anak kita niku sakit, misalkan diare karena kurang cuci tangan kemudian anak kita kena diare, maka gizi dalam tubuh yang harusnya digunakan untuk pertumbuhan tadi akan digunakan untuk melawan penyakit. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk tetap sehat agar gizi yang ada dalam tubuh kita dan tubuh anak kita digunakan untuk tumbuh kembang, untuk perkembangan otak, perkembangan fisik dan mentalnya si anak. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Ibu-ibu, apakah sering cuci tangan pakai sabun? Nggih. Menggunakan air mengalir? Nggih. Apakah menggunakan sabun? Nggih. Iya. Ayo yang jujur. Nggih. Kadang juga lupa. Kadang lupa nggih. Nah, terima kasih kalau ibu-ibu sudah berusaha untuk mencuci tangan pakai sabun. Nah, kebiasaan itu kita lakukan bukan hanya kepada diri kita ya Bu, kita ajarkan kepada anak-anak juga suami. Jadi agar
seluruh anggota keluarga semuanya menjadi sehat. Nah, sekarang saya akan membagi menjadi 2 kelompok, nggih. Bu Suyati sama Bu Ida, Bu Al sama Bu Amin, ngoten nggih? Nggih. Nanti yang maju 1 orang saja. Monggo, maju Bu Amin dulu. Cuci tangan tanpa menggunakan sabun ya Bu Amin nggih. Nah, coba Bu Amin tangannya dimasukkan di air lada. Mbak Amin tadi. Ini kan lengket ya, Bu. Oh, lengket. Nggih. Coba kita masukkan lagi. Oh iya. Ya. Lengket itu. Lengket ya. Nggih. Monggo bisa dicuci lagi. Ayo coba sekarang gantian Bu Ida. Cuci tangan pakai sabun Bu Ida ya. Ini sabunnya Bu Ida, Mas basahi dulu. Monggo sekarang tangannya dimasukkan. Nah, bagaimana Bu Ida? Manure Bu gak kelet. Oh, mboten kelet nggih. Jadi ladanya nyisih nggih. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih Bu Ida dan Bu Amin nggih. Oke. Jadi Ibu-ibu ya, kita lihat sendiri nggih, kalau cuci tangan pakai sabun, ladanya akan mengurai atau menjauh dari tangan kita. Nah, itu ibaratnya lada itu adalah kuman, virus atau bakteri. Jadi ketika tangan kita bersih, maka kuman atau bakteri tidak akan menempel pada tangan kita. Jadi kalau kita makan, maka makanan yang kita makan juga sudah bersih, tidak mengandung kuman. Nah, kalau yang cuci tangan tidak pakai sabun tadi, maka gimana Bu ladanya? Lengket. Iya, ladanya akan lengket atau menempel di tangan. Jadi kita ibaratkan lada tadi sebagai virus atau bakteri, maka kalau kita cuci tangan tanpa sabun, kadang kita hanya di kobokan ngoten nggih. Lah itu nanti kumannya tetap menempel di tangan. Kemudian kalau kita mau makan, maka kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ngoten nggih Bu nggih. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi cuci tangan tanpa sabun itu tidak cukup ya Bu. Cuci tangan harus pakai sabun dan air yang mengalir. Nggih. Jadi agar kenapa Bu? Agar kuman tidak menempel di tangan kita, kemudian agar kita terhindar dari penyakit, terutama penyakit-penyakit yang menular. Nah, kalau diri kita sehat, anak-anak kita sehat, maka kita akan bisa terhindar dari stunting. Stunting itu tidak hanya disebabkan karena kurangnya gizi, nggih. Tapi stunting juga dipengaruhi atau bisa disebabkan karena kebersihan lingkungan yang kurang. Ibu-ibu, nanti kalau saya bilang keluarga sehat, ayo cuci tangan. Ngoten nggih? Nggih. Keluarga sehat, Ayo cuci tangan. Ngoten nggih. Kemudian kapan Bu kita harusnya cuci tangan? Setiap waktu. Setiap hari, apalagi Bu? Sehabis keluar, betul. Apalagi? Makan. Beraktivitas. Habis beraktivitas, nggih. Habis makan. Habis makan, Sebelum nggih. makan. Mau makan dan setelah makan, nggih. Apalagi Bu? Sebelum tidur. Sebelum tidur, ya. Nah, itu nggih. Nah, ini, monggo dibacakan beda. Ini, cuci tangan dengan sabun. Dan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat Oke, yang pertama. 1. Sebelum dan sesudah makan. 2. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Iya. 3. Sebelum menyusui. 4.
sebelum memberi makan bayi atau balita. 5. Sesudah buang air besar atau kecil, menceboki bayi atau anak. 6. Sesudah memegang hewan atau unggas. Iya, paham Ibu? Jadi saya ulangi, mencuci tangan kita lakukan sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil. Kemudian mau menghidangkan makanan atau mau masak, kita cuci tangan dulu pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian ketika mau menyusui, nah Bu Alge, kalau mau menyusui cuci tangan pakai sabun dulu. Agar kan kita pegang nenek agar neneknya bersih, anaknya juga sehat. Nah, terus setelah beraktivitas dari luar, misalkan kita dari bepergian atau dari kerja, nah kita sebelum masuk rumah cuci tangan dulu pakai sabun dengan air yang mengalir. Begitu ya Bu ya? Bisa dilakukan di rumah ya Bu? Insya Allah. Mulai sekarang monggo kita mulai diri kita, keluarga kita, anak dan suami membiasakan cuci tangan pakai sabun. Keluarga sehat, cuci tangan pakai sabun. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Pertemuan kali ini berjalan lancar karena partisipasi dengan semuanya, ya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan bisa datang ke rumah saya ataupun bisa tanya lewat nomor WhatsApp saya, oke? Ngoten ya Bu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman, video penugasan akhir saya tentang cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun sangatlah penting agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit, terutama stunting. Ingat, mencegah stunting itu penting. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.